jumpa pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kami akan menyajikan beragam informasi seputar Riau bersama saya Meli Rosa dalam Seputar Riau. APBD Perubahan Provinsi Riau mengalami penurunan drastis sekitar 1,5 triliun rupiah. Penurunan ini akibat pandemi COVID-19 yang memberi dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Riau. Rapat paripurna yang berlangsung dengan suasana COVID-19 terlihat sepi dari anggota Dewan dan tamu undangan. Pihak penyelenggara, dalam hal ini Sekwan DPRD Pekanbaru, memang membatasi jumlah orang dalam pengesahan APBD Perubahan Provinsi Riau 2020 ini. Selain Gubernur Riau Samsuar, turut hadir sejumlah pejabat Forkopimda Riau, diantaranya perwakilan Kejati, Pengadilan Agama, Polda Riau, Korem 031 Wirabima, serta Lanut Rusmin Nurjadin. Paripurna berlangsung dengan quorum karena pimpinan sidang yakni Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, menyebutkan jumlah yang hadir sekitar 44 orang dari 65 anggota DPRD Riau. Memang tidak semua anggota DPRD yang langsung hadir dalam paripurna, karena sebagian memang mengikuti kegiatan ini melalui virtual dari rumah dan tempat isolasi mandiri. Dalam laporan Badan Anggaran atau Banggar, juru bicara Banggar Kelmi Amri menjelaskan bahwa APBD Perubahan Riau 2020 turun sekitar 1,5 triliun rupiah. Dari 10,2 triliun rupiah di APBD murni menjadi 8,7 triliun rupiah di APBD Perubahan. Penurunan jumlah APBD Perubahan ini sekitar 14,48%. Penurunan ini akibat dampak pandemi COVID-19 yang memberi dampak negatif bagi ekonomi Riau secara global. Secara umum, ekonomi Riau terkoneksi sekitar 3,2%. Komitmen seluruh jajaran pemerintah Provinsi Riau untuk merespon permasalahan yang kami kemukakan dalam laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau dalam rangka menyempurnakan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan APBD Provinsi tahun 2020. Selanjutnya mari kita berselawat dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Atas penurunan ini, DPRD Riau dan Pemprov Riau melakukan sejumlah pergeseran pada postur anggaran guna menyesuaikan dengan pos-pos yang membutuhkan perhatian khusus di sisa tahun anggaran 2020, di antaranya kesehatan, ekonomi, dan sosial. Ridwan Leboy, TV Riau, melaporkan. DPRD Kota Pekanbaru melaksanakan rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan Kota Pekanbaru Rabu siang. APBD Perubahan Kota Pekanbaru meningkat sebesar 186 miliar rupiah. Rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan Kota Pekanbaru dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani dan didampingi oleh Wakil Ketua Noprizal. Sementara dari pihak Pemko Pekanbaru diwakilkan kepada PLT Sekretaris Pekanbaru, M. Jamil, dan sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemko Pekanbaru. Paripurna kali ini dilaksanakan secara langsung dan virtual karena ada sebagian dari anggota DPRD Kota Pekanbaru yang hanya bisa mengikuti sidang paripurna dari rumah atau tempat isolasi mandiri. Sedangkan anggota DPRD yang hadir di gedung paripurna jumlahnya hanya sedikit. Maka itulah supaya paripurna quorum dilaksanakan secara virtual. Dalam paripurna kali ini terjadi peningkatan jumlah APBD Perubahan Kota Pekanbaru sekitar 186 miliar. Peningkatan ini dipicu dengan masih tingginya angka positif corona di ibu kota provinsi, serta perlu penanganan yang intensif. Sidang Dewan dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya untuk pengambilan keputusan Dewan perlu mendapatkan persetujuan dari anggota Dewan secara lisan terhadap laporan panitia khusus yang baru saja kita dengarkan tadi. Sehingga perlu kami tanyakan kepada anggota Dewan yang terhormat, apakah laporan panitia khusus DPRD Kota Pekanbaru terhadap pembahasan Ranperda Kota Pekanbaru tentang perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2017 tentang RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 dapat kita setujui? Terima kasih. Saudara pimpinan wali kota dan hadirin yang berbahagia, program dan kegiatan prioritas pada urusan kewilayahan antara lain 12 kecamatan
Rp6.165.849 atau terjadi penurunan 5,45% dari PBD murni. Badan Kesatuan dan Kesatuan Bangsa dan Politik dari penurunan Rp1.577.773.418 atau 41,80% dari PBD murni. Inspektorat daerah terjadi penurunan sebesar Rp2.643.222.822 atau 47,36%. Terakhir, pembiayaan. Terdapat peningkatan penerimaan pembiayaan sebesar Rp13.614.613.940 atau 826%, di mana di anggaran murni dibesarkan sebesar Rp1.650.000.000 sehingga menjadi Rp15.213.613.940 yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu silva. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1 miliar untuk penyertaan modal investasi daerah. Adapun perubahan APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut. APBD tahun anggaran 2020 itu anggaran murni Rp2.613.792.90.305. Setelah perubahan menjadi Rp2.793.493.920.503 bertambah Rp180.740.848.288 dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan direncanakan Rp2.784.200.316.653, di mana belanja Rp2.784.493.930.593 dengan rincian belanja tidak langsung Rp1.040.430.378 dengan belanja langsung dan belanja langsung Rp1.836.500.215 dengan defisit sebesar Rp14.293.613.950 dengan pembiayaan di mana penerimaan Rp15.293.613.940 dan pengeluaran Rp1 miliar. Pembiayaan itu setelah perubahan Rp14.293.613.940. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpah rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menghadiri undangan pimpinan Dewan yang terhormat dalam sidang paripurna DPRD Kota Pekanbaru guna mendengarkan laporan anggaran PBD Kota Pekanbaru terhadap perancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020.
Kota Pekanbaru, maka sepekan ke depan dananya sudah bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan Pemko Pekanbaru. Ridwan Laiboy, TV Riau melaporkan. Provinsi Riau mendapat bantuan 100.000 masker dari sejumlah perusahaan di bidang kehutanan di Riau. Nantinya masker tersebut akan didistribusikan ke kabupaten dan kota se-Riau. Peduli terhadap kondisi di Bumi Lancang Kuning yang dilanda wabah COVID-19 membuat sejumlah perusahaan di bidang kehutanan memberikan bantuan kepada pemerintah Provinsi Riau. Bantuan tersebut berupa masker, di mana pada tahap ini diserahkan sekitar 100.000 buah masker yang langsung diterima oleh Gubernur Riau Samsuar. Rencananya, total bantuan mencapai 400.000 masker yang akan diserahkan dalam waktu berikutnya. Menurut Gubernur Riau, masker ini nantinya akan didistribusikan ke kabupaten dan kota se-Provinsi Riau, terutama di kawasan zona merah. Diharapkan masker ini bisa meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap protokol kesehatan, sehingga jumlah kasus penularan virus corona bisa diminimalisir. Jadi ini kan ini juga kan nanti akan serahkan kepada kabupaten kota juga. Jadi makanya kami kumpulkan di sini dan sekaligus nanti kami salurkan juga melalui kabupaten kota untuk disampaikan kepada masyarakatnya. Makanya untuk utama sekarang ini masih ada stok ini, kita akan utamakan dulu pada zona-zona merah. Kota Pekanbaru kemarin sudah dikasih 100.000 dan nanti akan dikasih ke Kampar, Siak dan sebagainya. Dan kami harapkan ya mudah-mudahan perusahaan-perusahaan lain juga ikut membantu, dan ini dari dari sektor kehutanan, harapan kami sektor perkebunan yang perlu nih, karena sektor perkebunan cukup banyak di Riau. Gubernur Riau juga mengimbau agar perusahaan lain yang berada di Riau turut peduli sehingga bencana non-alam ini bisa dilalui secara bersama. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hai, aku Puji Lestari, MC profesional Pekanbaru. Sekarang kita lagi ada di What's on My Back with TV Riau. Yeay, tolong tepuk tangannya. Nah, sekarang kita lagi ada di program ataupun di satu sesi bareng sama TV Riau. Jadi aku akan kasih tahu nih apa aja yang ada di dalam tas aku. Cuma kalian yang tahu dari TV Riau. Kok gitu sih? Oke, apa sih kira-kira yang ada di dalam tas aku? Kita lihat ya. Yang nggak pernah ketinggalan itu adalah, karena kita sekarang lagi COVID-19, nggak boleh ketinggalan, itu adalah masker. Tada! Mohon maaf, ini maskernya emang warnanya kayak gini, bukan karena nggak dicuci, oke? Terus kemudian ada yang nggak pernah ketinggalan, ada dompet kartu, isinya banyak banget, ada KTP, ada ATM, ada SIM, ada kartu kredit, dan juga ada nomor kamu. Terus juga yang selanjutnya ada kunci mobil, biasa ya. Ini kalau misalnya ada yang mau ganti ininya, boleh langsung japri ke aku ya. Terus juga ada duit cash. Nah, nih nggak banyak-banyak, duit cashnya dikit aja. Oke, itu dia untuk isi tas aku. Cuma kamu yang bisa lihat. Jangan lupa nonton TV Riau, nonton TV aja. Hello, my name is Vino Yata and I'm 17 years old.
Karena aku tergabung ke generasi GMT, generasi menolak tua. Ada yang sama, ada yang sama, ada yang sama. Okay, welcome to my activity with TV Riau. So, kalau kita ngomongin masalah activity, ini beneran ngomongin activity. Ini ya, ngomongin activity. Kalau ngomongin activity ini jatuhnya aku bakal banyak jualan loh, nggak apa-apa ya. Oke, aku seneng banget yang satu ini nih ya. Jadi di sesi kali ini, my activity. Banyak banget aktivitasnya, tapi kalau kamu mikir banyak aktivitas, banyak duit, belum tentu. My activity yang pertama, MC profesional. Kemudian, punya sekolah MC dan juga public speaking Deyata Talk. Kemudian punya Mansiro Wedding Organizer. So, kalau misalkan ada yang mau married, mau wedding di rumah, di gedung, semuanya boleh hubungin Mansiro Wedding Organizer. Kemudian aku juga suka banget olahraga ya. Walaupun badan aku tidak seperti atlet-atlet ya. Aku suka banget badminton, aku suka banget nge-gym, suka banget berenang, pokoknya everything about sport ya. Ya, aku suka banget traveling, aku suka jalan-jalan menghilangkan stres yang luar biasa. Kalau misalkan ditanya nih destinasi favorit, aku suka everything about nature ya. Yang berbau alam aku suka banget, mulai dari Bali, kemudian pegunungan, Bukit Tinggi aja aku suka banget loh. Oh iya, ada satu lagi. Karena pandemi ini aku juga sedang aktif di dunia YouTube sebagai content creator ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan juga tombol loncengnya. Mana tahu loncengnya bunyi ya. Jangan lupa Vinonesia Channel. Oke, thank you for watching. Nonton terus TV Riau, nonton TV aja. Riau Yan Prana memimpin rapat pembahasan penanganan COVID-19 dengan Pemko Pekanbaru dan stakeholder terkait. Rapat ini membahas soal upaya penurunan angka positif corona. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Yan Prana usai rapat mengatakan pembahasan penanganan COVID-19 bersama Pemko Pekanbaru dan instansi terkait lebih kepada upaya untuk menurunkan angka positif corona di Riau secara umum dan kota Pekanbaru khususnya. Yan Prana menyebut
saat ini angka positif corona di Pekanbaru selalu meningkat. Maka dari itu, PSBM yang sudah dijalankan di Kecamatan Tampan diminta untuk diperpanjang karena hasil evaluasi masih tinggi penyebaran virus corona di daerah itu. Selain itu, Pemprov Riau juga membackup Kota Pekanbaru untuk memperluas PSBM kepada 3 kecamatan lain, yakni Marpoyan Damai, Bukit Raya, dan Tenayan Raya. Sesuai arahan Gubernur Riau, Pemprov Riau akan terus memantau dan berkoordinasi dengan kabupaten kota untuk melaksanakan PSBM ini. Karena tidak hanya di Pekanbaru, PSBM mungkin dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan di Kampar dan daerah lainnya di Riau. Khusus untuk Kota Pekanbaru, hasil pembahasan kita di Gunung Daerah itu di Kecamatan Tampan dijadikan pilot project untuk bagaimana cara kita menangani dengan baik memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, tadi makanya kita pingin lebih detail, lebih dalam. Pemerintah Kota Pekanbaru menyampaikan kepada kita sebagai Satgas penanganan COVID-19 di Provinsi Riau apa-apa saja kendala mereka, apa masalahnya, sehingga pemerintah Provinsi Riau bisa membantu di dalam pelaksanaannya. Karena kalau tidak kita bantu, tidak kita apakan, mereka tidak bisa bergerak banyak. Nah, makanya kita himpun seluruhnya bagaimana caranya kita bisa membantu mereka, baik itu di sisi misalnya pola penanganannya, penambahan personel jumlah Satpol PP, terus kita di daerah-daerah perbatasan yang akan memasuki Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan dengan bersama instansi terkait untuk terus melakukan kontrol pengawasan orang-orang yang keluar masuk. Kita pemerintah Provinsi Riau harus membackup apa yang sudah menjadi keputusan bersama untuk pemberlakuan PSBM berskala kecil di beberapa kabupaten kota. Nah, tinggal lagi kita minta laporan apa yang mereka mesti kita dukung. Semuanya kita lakukan yang terbaik karena tugas kita adalah bagaimana membantu masyarakat untuk tidak memutus mata rantai ini. Kita akan melakukan, tadi pemerintah Kota Pekanbaru sudah kita minta juga melakukan sosialisasi edukasi yang lebih intens lagi ke masyarakat, apalagi misalnya di Pekanbaru saya juga minta kelurahan, camat, lurah yang pernah dibantu oleh dananya oleh pemerintah provinsi lebih intensif lagi sebagai garda terdepan mengingatkan, mengedukasi masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 4M tadi, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, satu lagi memakai masker kayak gini, ya kan? Nah, hasil pembahasan kemarin yang dipimpin Pak Wali Kota dan asisten satunya sebagai koordinator sekarang, dia sudah melapor ke saya bahwa mereka akan memperluas dari Kecamatan Tampan ke Payung Sekaki, Marpoyan Damai, Bukit Raya. Bukit Raya? Bukit Raya ada 3 tadi disampaikan. Berarti ada 4. Yang Tampan diperpanjang, tambah 3 lagi. Kenapa? Dari beberapa 2 minggu yang sudah dilakukan penerapan PSBM berskala kecil, ternyata 3 kecamatan juga dalam posisi masih tinggi. Hari ini laporan dari Kepala Dinas Kesehatan yang disampaikan kepada kami tadi dalam rapat ada 169 orang yang terkonfirmasi COVID, dan ini kan perlu kita siapkan tempat-tempat isolasi mandiri, baik itu nanti di rumah sakit maupun di tempat-tempat lain, sehingga ini perlunya koordinasi yang baik antara Dinas Kesehatan dan rumah sakit yang ada di Kota Pekanbaru dengan kami, sehingga kami bisa membackup habis apabila mereka terjadi kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Saya kira itu ya, terima kasih. Yan Prana juga mengajak masyarakat Riau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan agar penularan virus corona bisa berkurang. Nurwalidaini, TV Riau melaporkan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Dr. Nuzeli Husnedi mengaku setiap harinya sebanyak 70 pasien positif corona dirawat di sini.
Namun, di hari yang sama juga keluar sejumlah pasien yang dinyatakan sembuh. Tingginya angka pasien positif corona di Provinsi Riau dirasakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Pasalnya, setiap hari hampir 70 pasien positif yang masuk ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru untuk dirawat secara intensif. Sisanya ada yang dirawat di Rumah Sakit Petala Bumi, Rumah Sakit Jiwa Tampan, Rumah Sakit Madani Pekanbaru Garuda Sakti, Rumah Sakit milik pemerintah di kabupaten dan kota, serta sejumlah rumah sakit swasta. Menurut Direktur Utama RSUD Arifin Ahmad, Dr. Nurzeli, angka pasien positif yang dirujuk setiap hari ke rumah sakit ini memang cukup besar. Namun, pihak rumah sakit sudah menyediakan tempat yang cukup banyak, termasuk ruang UGD yang disulap menjadi ruang perawatan atau isolasi pasien positif. Ya, kalau saya tadi kan arah Pak Guru, alokasi kita sudah jelas. Bagaimana koordinasi di tingkat pusat, bagaimana upaya kita supaya penanganan lebih baik. Ingatnya adalah kita untuk siap berkoordinasi. Sisi kesehatan rumah sakit kita bisa koordinasi dengan kabupaten kota. Ya, berarti kan Kota Pekanbaru bersama kita perbaiki sistem kita supaya lebih efektif lagi. Jadi, dia bervariasi setiap hari itu. Yang pasti di atas 70-an lah. 150-an? Di atas 70-an. Di atas 70-an ya? Katanya ruangnya penuh Pak. Ya, kita kan mobilitas juga tinggi. Ya. Jadi setiap ada yang sembuh keluar masuk, jadi kita bisa mengefektifkan. Itu nanti bagaimana lebih efektif penanganan yang kita lakukan. Nurzeli berharap masyarakat Riau sadar akan protokol kesehatan, sehingga kasus positif corona di Riau bisa diminimalisir. Ridwan Leboy, TV Riau melaporkan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Riau turut terdampak COVID-19. Hal ini dikarenakan sebanyak 6 pegawai lembaga independen tersebut tertular virus corona. Bawaslu Riau harus melakukan penyesuaian kerja setelah sejumlah pegawainya terpapar COVID-19. Berawal dari 2 orang yang tertular virus corona dari lokasi yang berbeda, sehingga dilakukan swab test kepada seluruh karyawan, staf, hingga komisioner. Hasilnya bertambah 4 orang lagi yang positif COVID-19, sehingga total menjadi 6 orang. Saat ini seluruh pegawai yang tertular COVID-19 sudah dilakukan isolasi dan perawatan medis. Menurut Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Riau, Hasan, dampak adanya kasus ini membuat penyesuaian kerja, di mana sebagian dilakukan dengan work from home atau bekerja dari rumah, dan sebagian lainnya bekerja di kantor. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan atau keramaian yang dikhawatirkan bisa meningkatkan jumlah orang yang terpapar. Kalau untuk di Bawaslu itu hasil swab terakhir kemarin ada 4 orang yang terpapar COVID, tetapi sebelumnya itu ada 1 yang dari Kampar itu sebelum swab. Kemudian ada 1 orang lagi dari Kabak kita memang dari perjalanan luar. Itu juga swab terakhirnya positif, tetapi setelah itu baru kita lakukan swab seluruh karyawan kita di sini dan hasil terakhir itu ada 4, berarti totalnya ada 6. Kegiatan kita tetap kita lakukan sesuai dengan perencanaan sebelumnya, tetapi memang ada pemberlakuan yang berbeda sebelumnya. Pertama misalnya kita lakukan sistem shift kerjanya. Bawaslu Riau berharap tidak ada lagi penambahan kasus, terutama mendekati Pilkada serentak tahun 2020, agar pelaksanaan pengawasan bisa berjalan maksimal. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Meli Rosa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikan kami di www.tvriau.com. Salam TV Riau.